Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Saudara, konflik Israel-Iran memanas. Setelah puluhan tahun kerap bersitegang dan terlibat dalam perang bayangan, Israel meluncurkan serangan ke sejumlah lokasi di seluruh Iran. Sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran pun menjadi target serangan. Tak butuh waktu lama, Iran pun langsung membalas. Mereka meluncurkan serangan besar-besaran yang disebut sebagai pembelaan diri Iran. Serangan yang diluncurkan Iran pun bisa menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Serangan Israel ke Iran mulai dilakukan pada Jumat 13 Juni 2025 waktu setempat. Dengan operasi militer yang dinamakan Operation Rising Lion ini, Israel mengklaim menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer Iran. Ledakan pun menghancurkan beberapa gedung, termasuk permukiman warga di Teheran. Militer Israel mengerahkan 200 jet tempur menyasar sekitar 100 target di seluruh Iran, termasuk Teheran. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut operasi militer ini untuk menangkal ancaman pengembangan senjata nuklir Iran. Selain merusak fasilitas nuklir, serangan Israel juga menewaskan sejumlah tokoh penting. Di antaranya sebut saja Mohammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, yang meliputi Korps Garda Revolusi dan Angkatan Darat. Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Amir Ali Haji Zajideh, dan juga seorang ilmuwan nuklir, Feridun Abbasi. Abbasi juga pernah menjabat sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran tahun 2011 sampai 2013. Serangkaian serangan Iran terhadap Israel tersebut memicu kemarahan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang langsung bersumpah untuk melakukan pembalasan. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. Iran pun melancarkan serangan balik ke Israel dengan lebih dari 150 rudal balistik dan drone-nya. Sebagian serangkaian ditangkal oleh sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Namun banyak pula yang lolos dan jatuh ke beberapa daerah di Israel Tengah. Gelombang baru serangan rudal Israel ini disebut sebagai fase baru operasi True Promise 3. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan serangan balik ke Israel akan berhenti jika Israel juga menghentikan agresi. Israel dan Iran saling serang menggunakan kekuatan militer andalan mereka. Dengan pesawat-pesawat tempurnya, Israel mengguncang pertahanan Iran. Salah satunya F-35 yang kerap diklaim memiliki kemampuan sebagai pesawat siluman. Sementara Iran menggempur dengan rudal hipersonik. Rudal hipersonik dikenal kecepatannya yang luar biasa, bahkan disebut-sebut mencapai 16.000 hingga 18.500 km per jam. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim Angkatan Udara Israel telah mengontrol langit Teheran. Israel bersikukuh tindakannya tersebut untuk mengurangi ancaman nuklir. האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. 大家在屏幕中看到的远处忽明忽暗的是一处着火点，是德黑兰南部的一处。 Eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran ditandai dengan serangan yang diluncurkan Israel pada sejumlah infrastruktur ekonomi dan pusat energi Iran. Kementerian Perminyakan Iran mengonfirmasi 2 kilang minyak di Teheran diserang Israel pada Sabtu malam waktu setempat. Serangan ini jadi bagian dari serangkaian gempuran Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Pada malam yang sama, markas besar Kementerian Pertahanan Iran juga diserang pasukan Israel.
Sementara di kota Haifa, serangan Iran menghancurkan sejumlah bangunan. Para petugas medis dan juga pemadam kebakaran pun berupaya untuk mengevakuasi korban yang terluka. Di tengah konflik bersenjata yang terjadi antara Iran dan Israel, warga Iran pun berbondong-bondong meninggalkan ibu kota untuk mengungsi. Antrean kendaraan pun memadati jalanan di kota Teheran. Saling serang antar kedua negara meningkatkan kekhawatiran akan adanya ketegangan yang meningkat. Warga pun berupaya mencari perlindungan ke wilayah lain di kota Iran. Upaya untuk mengungsi juga dilakukan warga Israel di tengah intensitas serangan yang meningkat antara Israel-Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut berkomentar. Ia bahkan mengunggah di media sosialnya pada Senin siang bahwa semua orang harus segera mengungsi dari Teheran. Sesaat setelah pernyataan tersebut, Trump memutuskan meninggalkan pertemuan G7 di Kanada dan melewatkan sejumlah pertemuan yang akan membahas tentang perang di Ukraina serta sejumlah isu global lainnya. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyampaikan bahwa dari informasi yang diterima tidak ada warga Indonesia di Iran yang menjadi korban serangan Israel. Saat ini ada 386 WNI di Iran yang tersebar di 11 kota. Mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa di kota Qom. Yuda pun mengimbau agar para WNI yang mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa tetap waspada dan memantau perkembangan kondisi di sana. Bahkan jika memungkinkan, bisa pulang ke tanah air. Kita telah menetapkan status siaga 2 dan berlaku hingga saat ini. Ya. Dalam konteks siaga 2, kita minta warga negara kita meningkatkan kewaspadaan dan jika memungkinkan dapat pulang keluar dari Iran secara mandiri. Ya. Dan tentu tidak mengharapkan perlu menunggu sampai siaga 1 ketika suasananya atau situasinya sudah membahayakan jiwa. Secara umum kondisi mereka tetap tenang, ya, tidak ada warga negara kita yang menjadi korban dari serangan Israel. Namun keputusan untuk bisa pulang dari Iran ke tanah air rupanya butuh proses yang tidak mudah, saudara. Menurut warga negara Indonesia di Iran, saat ini bandara ditutup. Mereka pun tengah menunggu perkembangan situasi. Proses evakuasi melalui jalur darat juga disebut tak mudah karena butuh waktu yang cukup panjang. Menurut salah satu WNI di Iran, perjalanan darat ke Turki bisa memakan waktu hingga 3 hari. Begitu pula perjalanan darat ke Pakistan yang juga menempuh waktu sekitar 3 hari. Kami sendiri kalau saya pribadi ya memang sudah siaga 2, tapi kondisi saat ini bandara memang ditutup dan mungkin bisa lewat jalur darat, tapi saya belum tahu bagaimana lewat jalur daratnya. Mungkin saya pribadi dan teman-teman yang lain yang di Teheran kemungkinan akan mengikuti himbauan dari KBRI dan arahan dari KBRI, misalnya kami evakuasi ya sudah kami ikut evakuasi. Pemerintah Indonesia pun menyampaikan sikap terkait konflik bersenjata antara Israel dan Iran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan penyelesaian secara diplomasi. Hasan Nasbi juga menegaskan Indonesia tidak akan masuk dan bergabung dalam blok militer dan pertahanan tertentu. Presiden Prabowo selalu menyerukan 3 hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Serangan yang dimulai Israel dan berbuntut saling balas dengan Iran mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Hingga 17 Juni 2025, Kementerian Kesehatan Iran mencatat 224 orang tewas dan 1.200 orang lainnya terluka. Sedangkan di kubu Israel 24 orang tewas dan 500 orang lainnya terluka.
Konflik bersenjata di antara dua negara, Israel-Iran, masih belum menemukan titik akhir. Hingga kini belum ada tanda-tanda munculnya kesepakatan antara keduanya. Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran dunia internasional yang berharap konflik antara keduanya segera mereda.